Alaihi Wasallam dijamin masuk surga, dan orang yang paling pertama masuk surga Anda. Dapat karcis nggak? Ada legalitas nggak untuk masuk surga? Nggak ada. Jadi beda sekali. Ya, para ikhwah sekalian. Kemudian kalau Anda berkata seperti itu, berarti saya juga bisa mengatakan Anda boleh bertabaruk dengan rambut-rambut orang-orang soleh yang ada di salon-salon. Karena semua Anda, ya semua kita ini adalah orang yang beriman kepada Allah. Dan bagaimanapun orang yang beriman ada titik kesolehannya. Sedikit banyak pasti ada. Kalau begitu, ya Pak Firman saya potong rambut, saya bertabaruk karena beliau soleh juga. Insya Allah lagi. Alhamdulillah. Ya, nah itu tidak diperbolehkan para ikhwan sekalian. Jadi, ya, soleh insya Allah. Ya, soleh. Dan ada faedah di dalam kata-kata insya Allah. Berdoa pakai kata insya Allah nggak boleh. Misalkan, ya Allah, ya, jadikanlah aku penghuni surga, insya Allah, itu nggak boleh. Ada larangannya dari Nabi Muhammad SAW. Misalkan juga yang dilarang oleh Nabi, Allah, ya Allahumma gfirli in syi'ta, ya Allah ampunilah aku kalau engkau menghendaki, insya Allah. Nggak boleh. Tetapi boleh berdoa dengan kata-kata insya Allah kalau seandainya itu khabar, kalau seandainya ingin mengkabarkan sesuatu. Misalkan doa untuk orang sakit, apa? Siapa yang hafal? Tahur insya Allah. Itu khabar. Doa tetapi bentuk khabar, ya. Doa berbentuk khabar. La ba'sa tahurun insya Allah. Seperti juga doa buka puasa. Siapa yang hafal doa buka puasa yang benar, yang sahih hadisnya? Bukan wa thabatal ajru insyaallah. Artinya apa? Hilang kehausan dan terisi usus-usus yang bukan usus ya. Usus-usus yang kosong. Ya, urat-urat yang kosong. Kemudian wa thabatal ajru insyaallah, dan insyaallah akan mendapatkan pahala. Ini doa tetapi bentuk khabar, diperbolehkan. Ya, begitu para ulama mengatakan, para ikhwan sekalian. Disebutkan, saya sekarang membaca kitab, kalau Anda ingin mengetahui buku tentang tabarruk lebih banyak, ada buku Tabarruk Anwa'uhu wa Ahkamuhu, ya, punya Dr. Nasir Al-Judaid. Disebutkan di dalam kitab ini. Nah, ini di dalam buku ini diberitahukan bahwasanya termasuk yang aneh, kata beliau, ada perayaan-perayaan peringatan hari kelahiran orang-orang soleh. Biasanya mereka berganti surban, ya, surban tahu ya, surban. Nah itu surban tersebut biasanya dipotongin, dijual Pak, ya. Ini tidak diperbolehkan para ikhwah sekalian. Antum mungkin ketika berbicara seperti ini nanti akan ada orang yang menceritakan sebuah riwayat. Kata dia, kenapa tidak boleh kita bertabaruk dengan orang-orang soleh? Tahu nggak ente? Imam Syafi'i rahimahullahu taala bertabarruk dengan bekasnya, ya, Imam Ahmad. Ya, dengan bertabarruk bekasnya Imam Ahmad. Maka kita katakan bahwasanya riwayat ini adalah riwayat yang bohong tentang Imam Syafi'i. Hasya wa kalla Imam Syafi'i rahimahullah untuk mengerjakan seperti itu. Riwayat ini ada di dalam kitab tarikh, kitab sejarah Dimashq, sejarah kota Dimashq punya Ibnu Asakir, ya. Tetapi riwayatnya tidak benar tentang Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Ini sebagai syubhat, nanti antum biar tidak heran untuk mendapatkan seperti ini. Ya, sampai Imam Syafi'i pun mereka tidak lupa untuk membohongi Imam Syafi'i. Ya, rahimahullahu taala. Nah, kemudian para ikhwah sekalian, tabarruk yang selanjutnya yaitu bertabarruk dengan kuburan-kuburan orang-orang saleh, seperti yang antum lihat barusan tadi. Dan banyak sekali di daerah kita, khususnya di kuburan-kuburan wali-wali songo. Bahkan sampai ada travelnya para ikhwah sekalian. Haram itu hukumnya. Apa dalilnya saya katakan haram? Travel wali songo.
Saya katakan Rasulullah SAW pernah bersabda, la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Tidak boleh bersusah payah untuk bepergian kecuali dalam rangka ibadah, bukan dalam rangka tamasya, dalam rangka ibadah kecuali ketiga masjid, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, wa Masjidin Nabawi. Ya, ini berpergi sampai bikin travel khusus. Subhanallah al-azim. Ya, antum lihat bagaimana tadi ada orang yang sujud. Pernah nggak ada? Mungkin nggak ada di daerah kita seperti itu. Ya, saya terus terang tidak pernah melihat. Yang ada adalah mereka memegang-megang. Kemudian kalau di di daerah Jawa Tengah di Sunan Kudus itu mereka bagi-bagi ribut untuk mengganti kelambunya Sunan Kudus. Itu ribut. Seperti orang mengganti Ka'bah, kelambu Ka'bah. Dibagi-bagi, dipotong-potong. Ya. Dijadikan bertabarruk. Nah, ini tidak diperbolehkan di dalam agama Islam. Sekarang saya ingin sebutkan beberapa contoh praktek yang pernah dikerjakan oleh sebagian kaum muslimin yang bertabaruk di kuburan-kuburan orang saleh. Misalkan meminta kepada orang-orang saleh tersebut. Ya, ini tidak diperbolehkan dalam agama Islam dan hukumnya syirik karena dia sudah menduakan Allah Subhanahu wa taala. Karena doa hanya milik siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengerjakan beberapa ibadat di kuburan-kuburan tersebut. Ya, mengerjakan beberapa ibadat di kuburan-kuburan tersebut. Contoh daripada ibadat, misalkan baca Quran, misalkan mendirikan salat, misalkan tawaf, ya, tawaf. Misalkan lagi menyembelih di kuburan. Ini termasuk daripada hal-hal yang dilarang dalam agama Islam. Para ikhwah sekalian, apa dalil kita melarang orang untuk bertabaruk dengan kuburan-kuburan orang saleh? Dalilnya seperti yang pertama, tidak ada di dalam Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW akan kesyariatan ibadah tersebut. Selama tidak ada dalilnya, maka kita tidak boleh melakukan ibadah tersebut. Yang kedua, ya, telah mutawatir hadisnya dari Nabi Muhammad SAW bahwasanya beliau SAW melarang kaum muslimin, orang-orang yang beriman, untuk sholat di kuburan secara mutlak dan menjadikan kuburan tersebut masjid. Sekarang sangat riskan sekali sebagian para ikhwah sekalian bahwasanya ada orang-orang yang lebih khusyuk beribadah di kuburan daripada masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Apa yang baik itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari kami pribadi manusia biasa. Dan kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi nabiyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.